Buah alpukat, buah kedondong. Yang mau naik penghasilannya meningkat, lambaikan tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, sahabat-sahabat. Saya Dr. Ahmad dari komunitas Bertabur Pahala, pengusaha pencinta Quran. Ya, pagi hari ini saya akan sharing tentang sedentary lifestyle atau gaya hidup sedentary. Apa sih sedentary lifestyle ini? Nah, ini biasanya kalau bahasa gaulnya adalah mager gitu ya, malas gerak atau kaum rebahan. Sebenarnya sedentary itu sendiri adalah semua kegiatan di luar waktu tidur yang memerlukan kalori yang sangat sedikit, hampir tidak mengeluarkan tenaga gitulah ya kurang lebih. Sehingga kalori yang dikeluarkan kurang dari 1,5 mets. Perilaku sedentary ini ternyata bukan perilaku yang sehat, bahkan perilaku yang berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kenapa ya? Kita bahas dulu ya, apa aja sih yang termasuk perilaku sedentary ini? Mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Yang pertama antara lain berbaring atau duduk dalam waktu lama seperti nonton TV, main game, duduk di depan komputer, atau misalnya anak-anak pergi ke sekolah nih diantar dengan menggunakan kendaraan meskipun jaraknya dekat. Kalau dulu mungkin zaman saya masih sekolah SD, SMP atau sahabat-sahabat semua terbiasa ya pergi ke sekolah mungkin dengan jalan kaki atau naik sepeda. Kalau sekarang mungkin ada, tapi mungkin tidak sebanyak di masa lalu gitu ya. Kemudian kayak sekarang nih, kalau bisa mau masuk ke restoran, kalau bisa motornya masuk ke dalam restoran, mungkin motornya dimasukin juga tuh ke dalam restoran ya. Pergi ke toko yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh atau dekat, kita menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tidak terlalu banyak aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, ternyata penduduk Indonesia ini 24%-nya menjalani gaya hidup sedentary. Artinya aktivitas fisiknya tuh sangat rendah, lebih dari 6 jam per hari. Magernya nih kelamaan gitu ya. Dan 26% penduduk Indonesia itu tidak aktif bergerak. Dan DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang warganya kurang geraknya nih teman-teman. Sementara Bali menjadi salah satu provinsi yang aktif melakukan kegiatan fisik. Mungkin karena banyak kegiatan pariwisatanya ya di sananya. Dan kemudian kalau kita melakukan satu perubahan gaya hidup saja, mengurangi kegiatan sedentary 2 jam sehari, ternyata dapat meningkatkan angka harapan hidup. Nah, apa saja sih bahayanya dari kegiatan mager ini ya, sedentary lifestyle ini? Yang paling sering, yang paling besar adalah menyebabkan serangan jantung koroner. Kalau kita sering melakukan perilaku sedentary, kayak duduk lama di depan layar, di depan gadget, di depan HP, di depan televisi, itu akan meningkatkan resiko serangan jantung sebesar 2,25 kali. Termasuk juga meningkatkan resiko diabetes mellitus atau kencing manis, di mana laki-laki yang berperilaku sedenter lebih besar resikonya kena diabetes mellitus dibanding perempuan, karena fitrahnya laki-laki harusnya lebih aktif gitu ya. Kemudian perilaku sedenter juga bisa memicu kanker antara lain. Ada kanker leher, kepala, payudara, paru-paru, prostat, usus besar, kulit, kanker hati, dan lambung. Kemudian bisa juga menyebabkan kondisi stroke, nyeri sendi, akibat aktivitas yang sangat rendah ya, termasuk juga meningkatkan obesitas ya, resiko untuk obesitas. Apalagi kalau sambil duduk kita banyak ngemil, banyak mengkonsumsi junk food. Nah, selain itu ya, kalau perilaku sedenter ini ada level-levelnya. Kalau rendah itu kurang dari 2 jam. Kalau kita melakukan perilaku sedenter atau tidak beraktivitas hingga 2 jam itu levelnya menengah. Sedangkan lebih dari 5 jam sehari kita mager itu termasuk level yang tinggi. Dan semakin lama kita lakukan perilaku sedenter ini ya, artinya tidak melakukan aktivitas apa-apa atau melakukan aktivitas tapi dengan kalori yang sangat rendah atau yang tidak memakan tenaga, bahkan bisa menyebabkan gangguan mental. Salah satunya adalah depresi. Bahkan menurut Badan Kesehatan Dunia, salah satu penyebab kematian dunia di seluruh dunia adalah perilaku sedenter atau sedentary lifestyle, di mana setidaknya 2 juta orang meninggal setiap tahun akibat gaya hidup malas atau mager ini ya, malas-malasan.
Nah, gimana sih caranya biar kita bisa menghindari perilaku sedentar ini, teman-teman? Yang paling mudah ya, setiap hari kita melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit aja kok. Misalnya kita memilih naik tangga nih dibandingkan dengan naik lift, atau menggunakan kendaraan umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian kalau kita banyak beraktivitas di depan gadget, pegang handphone, chatting, scrolling, itu 1 jam sekali disarankan untuk bergerak atau stretching supaya peredaran darah kita tuh lebih lancar dan otot-otot kita lebih aktif bergerak. Dan kalau kita liburan nih, kita cari aktivitas liburan kita yang banyak geraknya. Misalnya kita melakukan kegiatan bersepeda, naik gunung atau hiking, jalan, atau gitu ya, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, ternyata kegiatan sedentary lifestyle ini sangat berpengaruh terhadap regenerasi sel, teman-teman. Di mana sel-sel tubuh kita secara alami itu ada yang rusak, bahkan ada yang mati setiap waktunya. Kalau kita badannya sehat, regenerasi sel ini akan terjadi dengan baik ya. Contoh di sini ada otak. Sel-sel otak ini bisa beregenerasi setiap 20 sampai 30 tahun sekali, lama ya. Sedangkan otot jantung itu sudah berhenti berkembang di usia 10 tahun. Kalau kulit beregenerasi tiap 2 sampai 3 minggu. Paru-paru juga tiap 2 sampai 3 minggu. Sedangkan hati itu beregenerasi antara 5 sampai 7 bulanan ya. Sedangkan usus sel-selnya diperbarui setiap 3 sampai 5 hari. Apa saja sih yang mempengaruhi regenerasi sel ini? Salah satunya adalah kita makan makanan yang bergizi, sayur, buah. Kita minum suplemen juga akan sangat berpengaruh terhadap regenerasi sel ini, terutama suplemen-suplemen yang bekerjanya itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau yang mati. Dalam hal ini, kita sudah terbiasa ya minum propolis. Nah, ini manfaat dari BP ya untuk regenerasi sel. Kapan mengkonsumsi sel? Apakah pada saat sakit saja? Tidak. Justru saat sehat itu sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit ya dan meningkatkan kualitas hidup sehingga tadi regenerasi sel tubuh kita yang rusak, yang mati bisa digantikan sesuai waktunya ya. Sehingga waktunya kalau regenerasi selnya ini terjadi dengan baik ya, yang dirasakan oleh tubuh ya tidak cepat lelah, daya tahan tubuhnya lebih baik, dan yang paling disukai semua orang nih, awet muda. Nah, memang paling penting ya kita mencegah daripada mengobati. Salah satunya dengan mengkonsumsi British Propolis sebagai salah satu suplemen kesehatan ya yang bermanfaat untuk regenerasi sel. Sehingga sel-sel tubuh kita yang rusak dan mati digantikan dengan lebih baik dan yang terasa di badan kita akan terasa lebih sehat. Jadikanlah makanan dan minuman hari ini bagian dari obat sebelum obat akan menjadi makanan dan minuman harian kelak. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi British Propolis dan kita juga menghindari tadi sedentary lifestyle atau gaya hidup sedentary yang membuat tubuh kita menjadi tidak fit. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan mungkin banyak dari customer kita yang ketika kita tawarkan kembali propolisnya banyak yang jawabnya gini ya pasti ya, oh saya mah udah sehat, udah nggak sakit lagi, jadi saya nggak perlu minum lagi tuh propolisnya gitu ya teman-teman semua ya, atau dia hanya minum saat kondisinya sakit aja gitu ya. Nah sebenarnya ini kaitannya dengan regenerasi sel tadi nih yang saya jelaskan. Jadi kalau seperti itu jawabannya gampang banget gini ya. Kita harus pegang dulu kata kuncinya. Propolis itu bekerja di sel untuk meregenerasi sel. Nah, apakah kita perlu minum saat kita sehat? Wah, sangat perlu sekali ya. Karena kan sehari-hari mungkin kita nggak bisa terlepas nih dari konsumsi gula yang berlebih. Mungkin kadang-kadang ada juga yang merokok atau terlalu sering mengkonsumsi junk food dan pola hidup yang mungkin bisa dikatakan buruk ya seperti begadang, jarang olahraga dan lain-lain. Nah tadi kan dikatakan kalau sel itu akan mengalami degenerasi atau rusak atau kemunduran ya, dan sel itu sebenarnya juga punya metabolisme untuk meregenerasi, untuk memperbaiki diri. Tapi ketika pola-pola yang di sebelah kiri ini lebih dominan, maka tubuh kita pun akan terasanya menjadi tadi ya cepat lelah, kebalikannya cepat lelah, cepat capek. Nah kita sampaikan ke customer kita, oh bapak justru butuh
propolis ini di saat sehat gitu ya. Karena saat sehat mungkin Bapak nggak bisa jaga makan, nggak bisa olahraga teratur, dan lain sebagainya. Nah, dengan minum propolis, kompensasinya bisa didapatkan. Sehingga sel-sel yang rusak tadi bisa berjalan lagi dengan normal. Tubuh bisa kembali jadi lebih enak, daya tahan tubuh meningkat, dan tentunya tadi ya, lebih awet muda. Jadi itu yang mungkin sahabat-sahabat semua bisa sampaikan ke customer-nya yang sering mendapatkan jawaban, oh saya udah sehat, saya nggak perlu lagi propolis. Salah, justru di saat sehat, itulah kita lebih butuh propolis atau British propolis. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dinto.